kita akan bahas migrasi WordPress dari share hosting ke VPS. Nah, ada banyak alasan ya sebenarnya kenapa kita migrasi WordPress dari share hosting ke VPS. Utamanya sih karena traffic kita di share hosting udah tinggi. Biasanya udah mulai dikasih warning nih sama penyedia share hostingnya untuk segera migrasi, karena memang di share hosting itu ada pembatasan terkait resource. Alasan lainnya mungkin ya namanya share hosting, kadang begitu servernya udah rame penuh ya jadi agak seperti melambat gitu, atau mungkin masalah lain ya terkait biaya atau lain-lainnya. Nah, sebenarnya migrasi itu ya bikin malesin ya, karena contohnya PHP ya, kita harus pindahin, selain filenya juga ada database yang harus kita pindahkan. Tapi kali ini kita akan coba praktekin cara migrasi paling gampang, tapi juga tidak meninggalkan masalah gitu. Jadi semua file dan database-nya bisa dipindahkan dengan sempurna tanpa harus melakukan setting ulang. Dan untuk VPS kita pakai Neolite dari Bisnet-Gio. Ini kenapa pakai Neolite? Karena pertama sih yang gue suka, dia punya dukungan bandwidth yang lumayan gede, 10 gigabit per second, dan ini penting banget sih. Speed gede ini, pertama indexing website itu cepat, karena Google ya prefer website yang bisa diakses dengan cepat. Demikian juga user ya, dengan punya server yang cepat ya akses ke user juga cepat ya. Dan user nggak bete ketika ngakses situs yang kita buat. Dan nggak cuma speed aja, storage-nya juga perlu storage yang menggunakan SSD. Terus juga dia memiliki dukungan redundansi yang tinggi, punya fitur backup, dan ada banyak add-on. Ada banyak paket yang bisa kita pilih ketika kita mau memulai atau membuat VPS di Neolite ini. Dari mulai Neolite yang harganya 75.000, ini one core dengan 2 GB untuk RAM-nya. Cuma kalau aku mulai dari 50.000 ya, one core 1 GB. Cuma kalau aku sih kasih saran nih, aku pilih ini Neolite yang 8.4 yang harganya 245.000 per bulan. Di sini kita dapat 4 core, RAM-nya 8 GB, storage-nya 60, dan gratis lisensi cPanel. Ini kalau kita beli cPanel terpisah, cPanel itu yang lisensi solo cloud itu harganya udah 15,99, $16. Ini kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 200 ribuan ya. Cek ya. 16 dikali 15.000. Itu udah 240.000 rupiah untuk lisensi cPanel-nya aja. Nah, ini dengan cuma 245.000 udah dapatin lisensi cPanel, udah nggak usah beli lagi gitu. Which is ya kalau dihitung-hitung harganya berarti cuma 5.000 gitu. Dibanding beli yang paket di bawahnya ini yang belum ada cPanel-nya, ya ini kita mesti beli lagi kalau mau pakai cPanel. Kalau mau pakai panel yang lain yang free ya ada juga sih. Cuma kalau cPanel itu udah industri standar sih di dunia hosting, mereka pakai cPanel, dan sekarang harganya udah gila-gilaan sih. Udah mahal banget kalau harus beli kepisah. Nah, cara membuat VPS-nya di Bisnet-Gio, masuk ke portalnya, login, kemudian pilih compute dan pilih Neolite. Klik create new. Di sini kasih namanya apa bebas, misalkan West Java, regionnya jadi lokal ya. Cocok buat kamu yang website lokal, tapi untuk akses ke luar negeri juga aku cek sih bagus. Option pilih yang 8.4 tadi ya, yang aku rekomendasiin. Bisa bayarnya bisa tahunan atau bulanan. Dapatnya 4 CPU, 8 GB RAM. Harga tadi plus VPN ya. Operating systemnya boleh pilih dari yang kompatibel sama cPanel tuh CentOS 7 sama Ubuntu 20. Yang ini ya.
Bisa juga pakai Alma Linux yang 8. Saya biasa pakai Alma Linux 8 yang ini. SSH key-nya boleh bikin, kasih nama, create, oke, simpen. Ini untuk kalau mau akses SSH-nya pakai key. Ini username kalau mau konsol akses konsolnya, SSH lewat konsol. Setting passwordnya di sini, lalu klik next. Lu tinggal pilih pembayarannya lalu klik order. Nah, ketika pembayaran kamu sudah dilakukan dan terverifikasi, VPS-nya udah jadi. Ini detailnya, ya IP address. Kita coba buka ya. Ini sudah online. Dan ini dashboard dari VPS-nya. Kita buka konsolnya. Jadi nggak perlu akses lewat putih atau menggunakan SSH klien lainnya. Bisa lewat web browser saja. Dan di sini kita bisa melakukan instalasi cPanel-nya. Pertama kita klaim license dari cPanel-nya. Ini sudah langsung terisi ya, dan tidak bisa diubah. Klik next, harganya Rp0, artinya free. Kita dapat license, next, klik order. Order sukses, dan kalau kita refresh, cPanel kita sudah dalam kondisi aktif. Ya, kondisi aktif, license number-nya one account applicable for VPS, dan ini license-nya melekat di IP dari VPS yang kita punya. Oke, kali ini kita mulai install cPanel-nya di Neolite. Caranya kita pakai konsol aja, klik open console, dan di sini kita diminta login sesuai tadi password dan username yang kita setting di sini ya. Kita bisa cek ini, klik di sini untuk melihatnya. Kita masukkan username-nya dan passwordnya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini bahwa untuk install cPanel ini kita perlu akses sebagai root, dan yang baru saja kita lakukan adalah login sebagai user biasa. Karena itu kita perlu ubah posisi loginnya sebagai root. Nah, caranya kita setting password untuk rootnya dulu. Teman-teman klik su passwd root, sudo passwd root. Nah, kayak gini, masukkan password untuk rootnya, ulangi lagi. Nah, jangan lupa ya kalau udah password yang kita masukkan tadi adalah password rootnya. Nah, kali ini kita akan rubah username-nya menjadi root dengan ngetik su root dan masukkan password yang udah kita masukkan tadi. Nah, di posisi ini kita sudah login sebagai root dan siap untuk melakukan instalasi cPanel. Oke. Untuk melihat perintah lengkapnya, teman-teman bisa masuk ke documentation dari cPanel-nya. Ini ada satu baris perintah. Ini kalau di putih kita bisa kopas ya. Cuma kalau di konsol ya kita nggak bisa kopas. Jadi oke, kita tulis aja cd home, lalu masuk, kita download file instalasinya https sudo download cPanel, lalu sh latest, enter. Nah, proses instalasi cPanel mulai berjalan dan kita tunggu sampai proses ini selesai. Nah, kalau instalasi dari cPanel yang sudah selesai, kamu bisa login ke cPanel hosting manajernya, klik copy di IP-nya, .2.2087. Nah, di sini kita login sebagai username root, dan kemudian masuk ke bagian agreement, klik agree to all, masukkan email kamu di sini. Ini next aja dulu. Nah, ini di dashboard cPanel-nya di WHM, dan kita mulai bikin akun baru. Dan di sini kita diminta untuk ngisi domain, username, password, dan email ya. Untuk domain, sesuaikan dengan domain dari akun cPanel atau website yang
akan kita migrasikan. Nah ini adalah website yang akan saya migrasikan. Jadi ini websitenya, kita sesuaikan nama domainnya. Sekarang di sini username-nya kita tentuin ini aja. Oke, jangan sampai lupa ya ini ya. Oke, ini default aja, lain-lainnya. Oke, klik create dan dia mulai bikin username baru. Nah, udah jadi ya username-nya. Nah, ketika udah jadi, kita masuk ke si panel sebagai akun sebagai user, diganti portnya ke 2082 atau 2083. Ini saya pakai 2083 aja. Nah, tadi login username-nya dan passwordnya. Oke ya, sudah successfully. Dan di starting point-nya kita udah mulai tanya ya, mau mulai bikin WordPress atau mau backup atau ya mau explore aja. Saya skip dulu biar teman-teman tahu di mana posisinya. Oke ya, kita ini adalah Neolite yang sudah jadi dan kita akan memindahkan website ini, ya, website yang udah jadi ini ke VPS Neolite. Caranya gimana? Kebetulan ini pakai si panel juga. Jadi migrasinya si panel cuma saya simpen di desktop. Ini kita loginnya saya buat sama. Nah, ini di share hostingnya ya yang saya pakai sebelumnya, yang mau saya pindahkan. Teman-teman masuk ke bagian files backup ya. Nah, ada dua hal ya. Pertama, kita backup home directory-nya dan MySQL-nya. Jadi saya download home directory-nya, klik, saya save, dan juga MySQL-nya saya download ya. Jadi kita punya dua file ya yang kita ambil dari hosting asal atau share hosting asal yang akan kita migrasikan. Nah, setelah terdownload dengan sempurna, ini boleh langsung kita tutup aja ya. Dan kita mulai melakukan importing ke Neolite gitu ya. Sama ya di bagian backup, saya mulai restore, browse. Nah, jangan ketukar ya, ini yang file home directory-nya. Saya klik upload. Tunggu sampai proses restoring files-nya selesai. Nah, tandanya selesai, ini ada tulisan sukses, sistem restore, dan sekarang kita tahap kedua adalah restore database-nya, sama klik upload. Ya, ketika successful sama ada dua hal ya. Pertama, home directory dan MySQL-nya ini sudah berhasil kita restore di Neolite. Proses berikutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah dengan melakukan perubahan DNS pada domain dari website yang kita migrasikan ya. Dan ini sangat tergantung dari pihak penyedia domain yang teman-teman gunakan. Intinya mengarahkan dari tadinya ke arah ke share hosting, diarahkan ke VPS Neolite ke IP yang ini ya. Nah, ke public IP yang ini. Saya pakai ambil domain dari FreeDNS. Saya ganti arahnya ini ganti ke IP-nya Neolite. Nah, ini sudah saya ganti DNS-nya ke IP Neolite. Dan proses ini beda-beda ya, tergantung dari provider domain yang teman-teman pakai. Dan proses perubahan DNS ini kadang bisa sampai seharian baru berubah, atau ada yang setengah hari. Kalau pakai Cloudflare mungkin ya bisa instant, bisa 10 detik sudah pindah. Sambil nunggu DNS-nya propagasi, kita bisa lihat-lihat ya server information terkait dengan Neolite. Ini perlu kita make sure bahwa statusnya semuanya hijau ya, jadi service-nya semua jalan dan terbukti di Neolite tidak ada masalah dengan cPanel, semua service berjalan dengan lancar. Oke, ini aku
coba lakukan ping pada domainnya untuk ngecek DNS-nya sudah mengarah ke Neolite atau belum. Ini udah ya, udah ngarah ke Neolite, dan bisa kita coba buka. Dan ketika saya buka, tampilannya seperti ini, error establishing database connection. Kalau saya sih, menurut saya ini tanda yang bagus gitu, artinya domainnya sudah benar resolve ke Neolite gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal perbaiki WP config-nya untuk ngarah ke database-nya yang benar. Nah, untuk memperbaikinya teman-teman bisa masuk ke bagian file manager, kita intip WP config-nya isinya seperti apa, klik kanan, edit, dan kita lihat bahwa ini data username-nya dan password-nya. Baik, ini saya paste, saya copy, dan kita buat database username yang sama. Di bagian ini kebetulan username-nya sama, password-nya oke, saya samain di sini. Create user. Oke, go back dan kita tambahkan add user to database, all privilege, klik make change. Nah, sampai sini kita sudah menjodohkan nih username dan database-nya, sehingga WordPress, instalasi WordPress yang tadi kita import sudah bisa ketemu ya. Kita coba cek. Nah, sudah oke ya. Kalau sudah terkoneksi dengan database-nya, dia bisa berjalan dengan smooth. Dan ini sudah running di ini ya, di VPS-nya Neolite BizNetGeo. Tadi saya ping, sudah ngarah ke IP-nya BizNetGeo lokal ya. Tuh, lihat ping time-nya rendah, cuma 4 milisecond dari rumah saya. seperti dekat sekali gitu ya. Dan ini luar biasa sih kalau buat website lokal, ya ideal banget. Oke teman-teman, itu dia proses migrasinya dari share hosting ke VPS Neolite. Kalau masih bingung, bisa di back videonya atau bisa tanya di kolom komentar. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.